Kita lanjut ke pertanyaan satu lagi nih. Ini agak seru nih ya. Masih pertanyaan cewek Om. Gitu. Apakah Vero bisa benar-benar membuat cewek rangsang? Oh, dengerin dong masternya tuh. Nah, kenapa Om? Kenapa Om? Apa feromon bisa benar-benar bikin cewek rangsang? Gue sih gak rela yang bilang gitu. Masa level feromon sama kayak Sprite teresin in stock? Gue gak rela. Zaman gue SMP. Gue gak rela nih, karena Memang, ya. emang Vero itu kayak apa, obat kuat yang dijual di pinggir jalan. Iya, makanya kembali lagi ini biasanya ini pertanyaan dari orang-orang yang menganggap perempuan atau wanita sebagai objek. Oke. Kalau menurut gue ya, kembali lagi. Kenapa sih lu ketemu cewek harus mikir itu cewek terangsang atau enggak? Benar. Gitu. Percaya deh, cewek itu terangsang kalau sikap lo bener, otak lo bener, nge-treat tuh cewek juga bener. Nge-treat bukan berarti harus beli macam-macam ya. Betul. Ya. Memperlakukan. Dan memperlakukan perempuan itu dan diri lo sendiri ya. Lo punya prinsip yang bagus, lo punya pikiran yang bagus ya. Cuma aja lo pakai Vero. Kalau masih ngarepnya dia terangsang. Tapi bener gak sih kalau misalkan cewek itu lebih terangsang ke cowok yang pintar? Smart. Gue sih Iya. setuju ya. Setuju ya? Smart itu bukan berarti harus pintar matematika 10 ya. Tapi diajak ngobrol nyambung titik. Benar, dia ngobrol nanti. Frekuensi ya. Iya. Gimana kalau misalkan lagi ketemu cewek itu first meet gitu ya, yang diomongin kerjaan? Wah. Ngomongin kerjaan itu HRD. Nego gaji. Jadi apa dong yang harus diomongin dong? Apapun Tipsnya, topiknya. apapun topiknya itu menjadi masalah. Tapi ini kan buat first impression gitu, first meet gitu, pertama kali ketemu. Iya, first impression itu nggak bisa ditentukan dengan berdasarkan topik yang mau dibicarakan. Tapi Oke. first impression itu bisa ditentukan pada saat setelah lu ketemu, kira-kira lu bisa tahu maksudnya bahwa dari responnya lawan jenis, kira-kira topik apa yang bisa gua bawa pada saat itu. Yang kalau bikin cewek turn off, percuma ini satu hal yang perlu gue share. Lo bilang tadi butuh pakai Vero buat bikin cewek terangsang. Lo udah pakai Vero, tapi kalau lo ngomongin pas ketemu cewek lo cuma ngomongin diri lo sendiri, sombong-sombongin achievement lo, itu cewek udah pasti turn off, udah pasti nggak mungkin lah. Jadi ya maksudnya ya, seperti yang Om Ray bilang, topiknya apa tapi ngomongnya jangan pusat sama diri lo lah. Oh iya. Ini yang ngomong berdua lo ngomongin diri lo sendiri mau ngapain? Cewek juga bete kali yang diomongin, ih apaan sih? Yang dari tadi ngomong cuma lu bagian diri lo sendiri ya kan? Iya. Lo ngomongin apa? Jadi apa lebih baik kita ngasih pertanyaan ke cewek supaya dia yang ngomong? Kita dengerin. Situ lagi jadi wartawan narasi TV. Curhat dan curhat lebihnya. Cari lo toh. Kalau gua biasanya adalah cari topik yang santai, topik yang ada di sekitar. Kan ngomong itu nggak perlu berat-berat. Iya. Kalau kita mau dihargai, tolong hargai orang lain terlebih dahulu. Betul? Betul. Iya. Betul, soal terangsang kembali lagi. Kalau mungkin cewek terangsang, ya, jadilah pria yang smart. Ya. Smart itu nggak harus pinter matematika atau apa. Ya. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya ini yang paling simpel. Kenapa ya biasanya kalau habis pakai feromon itu jadi gerah Om? Rasa nggak? Misalnya harus disemprot gitu ya, terus tiba-tiba suhu tubuh meningkat gitu, terus jadi gerah, keringetan, Om Ray. Coba cek termometer kok 37 COVID. Cek oximeter ya. AC udah diservis belum? Kalau seingat gua ya, jenis feromon itu dibuat itu awal pertama kali. Ini maksudnya kenapa gue bilang awal pertama kali? Karena memang tujuan awalnya itu adalah sebagai aplikator. Oke. Adalah di tiap orang itu kan punya fero alami. Iya. Iya. Nah, aktivator itu tujuannya itu untuk mempercepat atau membantu fero alami dari masing-masing orang itu untuk keluar. Oke. Betul. Nah, dia keluarnya itu lewat mana? Salah satunya itu ya lewat keringat. Pori-pori. Ya. Jadi sudah pasti maksudnya bahwa efek dari feromon itu pasti akan bikin entah suhu badan kita itu
naik atau kita dipaksakan untuk berkeringat, berarti untuk merasakan gerah. Betul. Ya. Kalau gue sih simpel itu. Ya namanya bahan kimia ya Om. Bahan kimia apapun itu kalau kena kulit pasti ada reaksi macam-macam. Betul. Gitu. Itu aja sih kalau menurut gua ya. Jadi kayak alkohol ya diceritakan dingin, karena emang sifatnya dingin ya mungkin satu bahan aktifnya feromon sintetis karena bercampur sama feromon kenapa kayak panas gitu sih. Tapi benar seperti kata Om Re tadi ya, Om ya. Jadi di dalam kandungan Dodecaph feromon itu ada suatu bahan yang fungsinya adalah untuk merangsang feromon alami keluar lebih banyak. Betul. Terutama di spot yang kita semprot. Jadi kalau misalkan Om merasakan Om kok ada agak sedikit anget ya, atau sedikit panas ya, biasanya nggak panas terbakar ya, tapi karena anget. Tapi kalau misalkan lo abis semprot feromon, terus rasanya agak seperti terbakar ya Om ya, itu iritasi kulit. Biasanya habis panas-panasan. Nah, mandi. Iya, makanya mandi dulu, jangan panas-panasan. Tuh, karena kan lagi panas, pori-pori bener-bener kebuka. Gitu. Jadi kalau bisa ngadem dulu, ya, ngadem. Udah nggak terlalu panas, baru semprot lagi feromonnya. Tapi kalau misalkan masih dirasa kulitnya terlalu sensitif, bisa dipindah spot. Gitu. Kalau spot favorit Om Re apa? Om Ansa di mana? Pakainya? Di rumah pakai. Coba dulu gitu. Kalau master itu seperti apa ini? Ini Stark Black sudah hampir 2 tahun kalau Om Re. Rasakan dulu. Bisa dibawa pulang nggak? Ini udah di rumah Om. Gimana kalau rumahnya Om Re. Gimana kalau gua coba sendiri biar ketahuan sih. Iya, betul. Pulang. Biasa. Masalahnya kalau misalnya yang harus digaris bawah itu, maksudnya kalau ini Stark Spot-spotnya mereka Black pakai yang gitu. 2 tahun, ya kan? Ini RS yang udah 2 tahun, udah kurang segala macam. Sebenarnya yang kayak begitu yang kita minta. Yang itu dong. Udah enak dan kelihatannya. Ini kan Udah mulai ada? Kan ini 2 tahun. Nah, 2 tahun. iya. Coba Om. Enggak, Om, banyak banget. Enggak, ini Stark Black juga. Oh. Jadi enggak, maksudnya kita tahu maksudnya bahwa dia ini pedagang yang jujur atau enggak. Ini kan bawaan dia, ini yang dia jualin. Nah, coba. Kan? Ini cara. Jangan tangan dulu supaya lu bisa tahu baunya. Tentunya hampur. Coba. Oh, gua agak curiga. Enggak lah, bener. Gimana? Maksudnya Om Re bagaimana tadi? Ini hangat sih. Langsung. Tahu balap berik merah nggak? Bukan kayak gitu. Jahenya. Iya ini langsung. 5 Juni. 5 Juni tahun lalu ya? Apaan tuh Bang? Hah? Iya tuh. Gua pernah datang ke lu kapan? Kapan? Bulan-bulan lalu. Bulan lalu. Ini yang gue bikin. Lah, Ya, lu yang bilang dia bingung. Ini bukan tulisan gue ini. itu tulisan lu. Bukan tulisan gue. Itu tulisan lu, Bro. Udah lagi recording. Om, tulisan gue masih bagus ini Om. Ini tulisan Lagi lu. bagus kan ini. Om, Bro. bisa ada dari di situ. Print out. Parfum lu. Kan? Nggak ada yang gua tulis sendiri. Ini wangi loh. Kalau gua Mau tulis, gimana? Oh, ini. kalau gua tulis sendiri, kan? Spidol gua sama lu itu beda. Nggak sampai 1 bulan pasti Luntur. luntur. Ini lu yang bikin. Tapi bukan tulisan gue Om. Ya gua nggak tahu. Kita lagi recording, lu ribut lu jangan beli barang KW ya. Kecuali kalau Ini mantap ini. Sepertinya gila, lama banget ini. Nah, ini kan Sama tulisannya. ini kan semua. Nah. Ini kan satu paket yang terakhir yang kemarin, Om. Nah. Ini juga sama. Satu paket yang terakhir yang kemarin. Ini kan punya. Ini bukan tulisan gue. Ini. Iya, bukan tulisan gue. Ini tulisan siapa? Sekretaris. Oh, Berarti ini sekretaris juga yang udah berarti sekarang ininya sih spidolnya sih sama ya biru ya. Jelek sih sampai yang nulisnya nggak bisa baca. Iya. Nah, ini tulisan gue nih. Tuh. Om, sekarang bukan masalah itu tulisan lu atau tulisan siapa. Iya. Om Ray dapetnya dari lu.
Gua datang ke rumah lu. Iya. Gua bilang stok parfum gua udah habis. Lu keluarin tuh semua. Kan? Gua mau milih, lu bilang, "Oh, udah Om, bawa aja semua." Nanti itu ini salah satunya. Oh iya benar. Itu sekretaris ngurusin. Ngaku gak? Bapak ada tarik mobilnya. Tadi apa pertanyaannya? Gua Panas. Hah? Panas sudah ya tadi. Pas sudah. Tadi apa yang kita bahas? gerak. Udah gerak. Ya tadi itu kan sudah dicoba ini. Emang pemain sama Doni begini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Ani selanjutnya. konklusinya apa? Konklusinya benar ya. Ya udah, Udah, kita sengaja Ya, lagi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini cocok saya tanyakan ke Om Yunang ya. Om, ada yang bertanya, Om, gimana kalau saya naik motor cara pakainya? Nah, Om Yunang gimana nih buat yang sering aktivitas mobilitasnya pakai roda 2? Ada saran? Gue tahu jawabannya. Dipakainya gimana? Disemprot. Om, gimana cara pakai feromon? Disemprot. Dioles pakai odin ya. Odin. Iya. Kalau kita mah spotnya ya biasa, pasti belakang leher, di leher Om. Oke. Karena kan posisi si penumpang kan di belakang kita. Boncengers di belakang. Iya, jadi pasti di sini dong. Oke. Nah, itu udah pasti tuh. Pasti. Iya. Enggak, maksudnya timing pakainya itu kapan dong? Misalkan Om ketika mau jemput penumpang atau dari rumah kah? Kalau misalkan pakai sendok, ya pasti dari rumah ya. Snack dari rumah ya? Pasti kalau snack pasti dari Habis rumah. mandi? Habis mandi. Oke. Tapi kalau misalkan kayak manusia yang lain, ya biasanya sih ya sebelum jemput penumpang. Oke, sebelum jemput penumpang. Iya sih, kalau gue kan memang buat daily consumption biasanya ya habis mandi, saya mau kerja, kayak udah. Tapi kan ada beberapa orang yang sayang. Oh iya, saya kan di mobil kan nggak ketemu siapa-siapa Om gitu. Ya udah kalau gitu ya Om pakai ketika mau sampai tujuan aja atau pas di tempat parkiran gitu ya. Seperti itu. Mau ngajar deh. Salah satu yang itu lah, gue tuh orangnya nggak sabaran, teman-teman ini Om Dode segala tahu lah mulut gue kayak gimana, emosi gue kayak gimana. Gak usah curhat. Nah, Iya tuh. Selera dengan musiknya, ya kan? gimana ya kan? Justru itu yang membantu gue untuk ngeblend semua mood gue, jadi that's the reason kenapa gue pakai dari awal hari. Jadi gue pernah ngobrol sama Om Satria gitu. Jadi banyak orang yang berpikiran kalau di komunitas kita tuh isinya orang-orang yang patetik gitu ya, yang putus asa, yang nggak percaya diri dan segala macam. Dan Om Satria bilang, coba lo masuk komunitas Doles Feromon, lo buktiin sendiri. Di situ justru lebih banyak user-user yang komunikasi skillnya oke, ya Om ya, percaya dirinya oke. Jadi kita pakai feromon itu sebenarnya tujuannya itu untuk alat bantu ya Om. Kalau gua ada setujunya ya, ada setuju kenapa? Bener, isi orang petik waktu pertama kali gabung. Oke. Selanjutnya dengan bergabung dengan ngobrol, Mereka develop. kita support yang baru masuk ini dan petik ini untuk berkembang. Itu tujuan komunitas kita, bukan kita nggak akan ngebiarin orang dari petik kok. Oh, emang ada di dalam komunitas kita gitu kita share nocan gitu? Nggak ada loh. Nggak ada kan? Langsung kena kartu kuning kalau ngomong. Enak aja macam nocan. Di spa aja minta nocan bayar sih itu minta nocan. Enak aja. Usaha. Iya. Jadi fungsinya komunitas itu sebenarnya untuk apa Om tujuannya? Kita Untuk bikin komunitas. untuk saling support, meningkatkan skill diri sendiri, meningkatkan nilai diri sendiri, jadi meningkatkan kualitas diri sendiri. Jadi bukan komunitas yang share dunia perlendiran lah. Kalau kayak gitu sih masuk apa? Kaskus BB17 aja nih ya. Cerot.com. Nah, Cerot.com. enggak lah di situ. Enggak ya Om ya? Enggak lah. Justru gue sebagai Muhammad bertanggung jawab kalau obrolannya jangan sampai hanya berkutat di sekitar
larangan karena emang tujuannya untuk meningkatkan skill dan diri sendiri sebetulnya. Iya. Jadi kalau misalkan om-om yang ingin join dengan komunitas kita, welcome ya om ya. Welcome sekali ya. Nah di situ nanti banyak para master-master, sebenarnya kita semuanya ini master, hanya jam terbangnya yang beda ya. Betul. Jadi semuanya itu ada potensi dalam diri masing-masing. Nah kita ini coba buat ngulik ya om ya. Kita coba buat ngeluarin, membantu ngeluarin ya. Contohnya kayak siapa? Si Laude. Iya. Laude. Sekarang udah nikah om Laude. Kita dulu tahu gimana perkembangan dari Patrick. Iya benar. Dari Koki Bastard yang Nah. cuma show off doang tapi tengah-tengah kejadian dan segala macam. Betul. Sekarang dia orang yang sangat-sangat baik. Iya sangat-sangat baik itu. Karena apa? Ya itulah kita ajak buat kopdar ya. Di kopdar itu nggak sekedar cuma obrolan aja, tapi kita juga bisa biasanya kita kasih masukan ya om ya. Gitu. Di grup juga kok. Di grup juga gitu. Hanya yang dikasih masukan ini mau nerima apa kagak Betul. gitu. Mau kosongin gelasnya dulu apa enggak? Seleksi alam sih. Seleksi alam, betul. Nah, jadi memang ini juga banyak juga yang keluar, tapi biasanya keluar tuh karena satu ketahuan istrinya atau dua emang dia ngerasa gue cuma pengen cari selangkangan di sini. Oh iya. Banyak yang gitu. Kayak gitu. Ya seperti yang tadi Om Ray bilang, semua orang ya beda-beda. Masuk dompetnya. Terus. Oke, sip. Pertanyaan selanjutnya, Om. Saya sudah pakai feromon trot, kok nggak efek? Kok nggak efek? Kenapa ini saya sudah beli 400.000 kok saya nggak dapet cewek? Saya sudah beli 200.000 kok nggak dapet cewek? Kenapa ini Om? Ya, kita punya satu teman itu gabung setahun ya. Yang Chinese yang ingat gak? Yang lugu. Dia bilang maksudnya artinya dia udah punya pacar. Terus? Saking banyak member kita sih. Iya. Ya. Artinya maksudnya kalau cuma hitungannya maksudnya gue udah keluarin modal 400.000 tapi belum ada hasil, ada orang yang keluarin sampai 2 juta, 3 juta Dan nggak mikirin itu. dan pemikiran itu, dan pada akhirnya berhasil. Ya. Kembali lagi kan tujuannya apa, Betul. cara dia makainya kayak gimana, Ya. cara dia mengsuggest dirinya dia sendiri itu kayak gimana. Nah itu berbeda-beda di setiap orang. Jadi yang tadi dibilang maksudnya kalau lo mau hasil yang instan, tadi yang Manca bilang apa? Pelintir apa? Ada. Di pos kota ada banyak tuh. Oh, Mahal 300.000, 400.000. Udah coba gitu aja. itu bacaan gue SD main pos kota. Nah itu dia tuh. Nah, gitu aja. Iya, benar. Udah repot. Ya, benar sih, maksud gua lu dapetin cewek itu maksudnya mau ngapain Ngapain? gitu. Iya. Kalau sebetulnya gitu loh, maksudnya tadi balik kembali yang Om Ben bilang, 400.000 kok gua nggak dapet cewek. Itu sebetulnya exactly the answer of your question. Ya, kalau lu punya kualitas diri yang bisa menarik orang, lu nggak akan berani seperti ini. Iya. Gitu kan? Itu paling even fuckboy, jangan dikira fuckboy itu nggak punya kualitas. Mereka punya percaya diri tinggi. Betul. Mereka skill mereka komunikasi jago banget. Itulah kenapa keluar ada istilah SSI, speak Iya. English. Itu dasar komunikasi. Kalau mereka nggak punya mau kayak gimana? Iya. Lu mau mandi feromon juga nggak bisa. Iya. Kan cewek. Ya, fuckboy itu punya semuanya ya, punya percaya diri, punya kemampuan komunikasi yang baik, bisa menjaga relasi itu. Gue udah punya belum? Walaupun pas-pasan. Iya. Iya kan? Iya. Nggak harus dengan dia punya ini, punya itu, ya kan Om? Lu nggak ngeliat di Twitter sekarang banyak kejadian fuckboy yang diekspos karena mukanya jelek padahal. Oh, iya. Ya karena itu, karena mereka speaknya jago. Speaknya jago. Gitu. Gimana? Iya. Jadi soal itu aja tentunya. Tapi gue kadang rada iri Om. Apa? Rada iri. Sama? Tadi yang lu bilang fuckboy yang jelek. Kenapa ceweknya cakep? Ya. Ya itu karena dia pintar milih orang yang mau dideketin, itu aja sih. Sekarang gini loh, lu ngapain itu sama mereka, ya kan? Lu lihat lu sekarang, Posisinya ada kekurangan nggak?
Ada sih otak kayaknya koslet. Terus iya. Ngapain lu iri sama orang sedangkan banyak orang yang iri sama Tapi memang hidup itu nggak adil loh. memang itu nggak adil. Kalau adil kan Kalau lu bilang. iya Iya, nggak adil lah. Nggak adil gitu. Kenapa dia cuma naik motor, ya kan? Mukanya pas-pasan, bisa dibilang kayak Om Anca tadi nggak ganteng. Cewek Enggak, enak aja lu kayak gua. ya kayak Om Anca bilang, ya kan? Kenapa bisa dapetin cewek gitu, cantik gitu, putih bersih, sedangkan yang lu naik mobil lu bagus gitu ya, lu juga ganteng, tapi lu jomblo, why gitu? Kenapa? Satu. Nah itu dia. Satu. Kenapa dia bisa dapet cewek? Karena kan pasti ada proses pendekatan. Berarti dia berani mendekati. Iya. Itu aja udah skill. Iya. Nggak semua orang berani deketin cewek tadi seperti Om Dodai bilang. Iya. Sama laki-laki aja ngobrol begitu asik. Satu. Terus kalau dia deketin apa cuma didiemin? Pasti dia ngobrol, komunikasi, di-maintain komunikasinya. Iya. Dia ngerti dasar-dasar teori komunikasi. Ada komunikator, ada komunikan, ada message yang clear supaya menarik. Betul. Udah kayak gitu kan, udah. Kalau kayak itu tergantung gimana cara dia men-treat tuh perempuan, gimana cara dia menunjukkan sisi diri dia yang percaya diri dia yang tinggi dan nilai-nilai dia yang lebih. Walaupun triknya sederhana ya. Sederhana ya. Ya. Berarti kan dia perhatian sama apa yang dia suka sama si cewek, itu Iya. yang intinya. Nah, itu sih sebetulnya. Jadi emang dasarnya kenapa nggak adil ya kan? Ya karena Tuhan tidak menciptakan semuanya adil, tidak semua orang punya skill ini, makanya perlu pakai booster, feromon, plus ningkatin skill diri, udah. Betul. Satu lagi, bagaimana menyingkapi soal feromon yang ya tadi Om Ray bilang konotasinya jelek gitu. Dengan feromon itu sudah berhubungan sama seks gitu. Seks lagi, cewek lagi, lendir lagi gitu. Padahal kita bisa pakai untuk jualan, bisnis, kerja, marketing, ya Om ya gitu. Nah gimana tuh? Gimana? Masalah konotasi jeleknya itu untuk berubah mindset sampai ada yang ketakutan, wah Om, ini gua kalau misalnya orang rumah terima paket atau ibu gua ini gua bisa diusir dari rumah. Lah ini kan cuma parfum. Parfum kalau ditaruh ini kan jadi apa-apa. Iya, makanya kalau gue bilang tadi ya, tergantung tujuan lo apa. Kalau tujuan lo kayak gitu ya, semua orang kan menganggap ini negatif. iya Iya. Gitu, jadi kalau lu takut karena maksudnya lu takut ketahuan karena kalau lu takut ketahuan berarti tujuanmu negatif. Tapi Iya. kalau misalnya diterima sama keluarga apa segala macam, oh enggak itu pakai ferro. Enggak kok, ini kebanyakan gue pakai untuk bisnis segala macam, lu bisa ngejual segala macam. iya, Iya. seperti tadi Om Ray kasih contoh, kalau Om Ray pakai buat dirinya dan istrinya, berarti kan ada kejujuran di situ. Oh, iya benar. Ya kalau gue juga jujur sama istri gue dari zaman pacaran juga, gue Ya. pakai ini dan Nah itu perlu tuh kejujuran tuh. iya dong, Nah, Kalau perlu beliin buat istri. iya. nah, lu tahu Betul ya? makanya balik ke Mana yang buat tante Kelly? kan kemarin itu kan beli snack woman-nya 2 Iya. plus ini semua. Nah, Beli snack woman-nya udah pakai. Oh sudah dikirim ke tante Kelly. Ini Udah nyampe. rekor harusnya. Dia seru. Udah seru. Iya benar. Semua pakai udah pakai. Iya, maksudnya itu kejujuran. Jadi emang kalau tujuan lo cuma buat itu apa seks doang, nggak mendingan lo open BO ke Nah. ketahuan jelas bagus. Nggak boleh, di komunitas kita ada satu peraturan. Betul. Ya makanya kan daripada lo beli feromon gitu lo habis-habisin terus lo bertanya-tanya kok nggak ada efeknya, dapetnya udah 400.000 dapat 2 kali slot kalau nggak salah, coba cek aja deh. BO. Nah, Apa? Nican. enggak sekarang tuh kita juga banyak. Jadi nggak maksudnya bukan gue nyuruh apa dulu, tapi lebih ke ya di sini ini adalah tools, adalah amunisi untuk mengembangkan diri, untuk menggali lagi potensi diri kita dan mengetahui. Makanya Om Ray, gua, Yunan, Om Dodai juga setuju kalau ini yang harus merasakan manfaat itu diri sendiri, bukan orang lain. Iya. Kita duluan ya. Om, Iya. ya. Soal rugi lah kalau kita pakai buat feromon buat untuk orang lain. Nah, yang keluar 2 juta buat orang lain mau ngapain dong? Benar. Ini terakhir makan kita. Asli. Iya. Kembali lagi lah, jangan diri kita tuh tidak serendah itu. Betul. Diri kita tidak serendah, pikiran kita tidak secetek hanya sekedar selangkangan. Jadi harusnya semua yang kita beli itu menunjang perubahan pribadi kita, itu harus sih. Betul. Termasuk
ini, dan gue sekarang ini banyak manfaatnya. Om Dodai tahu semua kok cerita soal gue dan kerjaan gue dan segala macam. Berarti self upgrade. Iya dong. Ya, Heeh. mempermudah, ngebantu ya Om ya. Coba, lu pertama kali ketemu gue gimana? Dokem aja kan gue. Dokem, iya dokem banget. Beda sama sekarang ya. Kalau Om ngeliat Om Anca sekarang ini luas ngobrolnya segala macam, dulu nggak seperti ini. Dulu pertama kali datang tuh gathering Dodai 2013, Dokem aja pojokan orangnya kan nanti siapa? Benar. Tapi seiring berjalannya waktu ya kita latihan komunikasi, diajak ngobrol gitu. Jadi kalau kita kopdar ada yang seperti itu, nggak kita jauhin, justru kita panggil gitu. Sini. Sampai Gabung. sampai gue bisa jadi momok kan berarti kan ada sesuatu yang Om Dodai lihat dari gue tuh apa, ada perubahan apa yang dilihat hasilnya, dan gue juga menyadari itu. Jadi ya selain pakai ini juga harus bisa menilai diri sendiri dan bukan memuji ya, tapi ya belajar untuk terus berkembang gitu. Om, si tante istri yang sekarang Istri cuma ada sekarang. Istri gua cuma satu dari dulu. Iya, maksudnya istri yang sekarang pacar kan dulu kan, mantan pacar ini doyan dulu kena pakai. Gue sih selalu maksudnya gue pakai dalam kehidupan sehari-hari, mau ada dia tanpa ada dia. Iya, Jadi maksudnya nggak tujuannya buat ke dia, bukan. karena memang lo pakai setiap hari. Dia tahu, dia paham kalau gue pakai ini tuh buat perempuan. Jadi emang jujur tuh penting gitu. Iya. Jadi seperti yang Om Dodai bilang tadi, nggak salah kan Om kalau misalkan saya tulisin di sini spray responsibly. Betul. Ya. Ya. Dodai Pheromone tidak pernah ngasih garansi, cuma saya mengingatkan kepada om-om semua spray responsibly. Jadi buat om-om yang sudah tahu efeknya Dodai Pheromone seperti apa, nah, bener deh lah kata Om Dodai bilang, spray responsibly, harus bertanggung jawab, apalagi black box ya Om. Iya. Iya, black box nih, ini kecil, cuma rasanya gigit, tuh masih full lagi, baru semua. Oh. Yang nggak nolak kalau dengan Black box. tiket yang 30. Ya, tapi ngomong Ya. Sudah ya, cukup ya. Gitu. Jadi terima kasih buat om-om yang sudah menonton channel Dodai Pheromone Indonesia. Semoga apa yang kita share hari ini bisa bermanfaat untuk sekedar menambah ilmu atau bisa digunakan di kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang kita share saat ini bukan hanya untuk user Dodai Pheromone, tapi juga kalau misalkan ada user lain di luar Dodai Pheromone dan kebetulan dia menggunakan sesuatu yang disebut pheromone, bisa menggunakan tips dan trik yang sudah kita share ini. Kalau pheromone itu adalah sebuah alat bantu yang memudahkan hidup kita setiap hari, istilahnya life hack ya Om ya. Ya, menghack hidup kita, terus mengupgrade istilahnya personality kita gitu, supaya kualitas diri agar kita jadi lebih mudah diterima. Bukan kita nggak diterima di sosial ya, tapi lebih mudah diterima. Yang tadinya agak sulit komunikasi sama orang, kita jadi lebih gampang gitu ya. Sekian obrolan kita hari ini, semoga semuanya sehat-sehat dan ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah,